Kalau masalah ancaman apa segala bagi perkara PHPU itu pasti akan Masih ada ya? Saya itu sebagai ketua, ancaman banyak sekali kalau dari SMS. Dari WA juga ada, bahkan dari faksimili. Oh, ya. dia kirim pakai faksimil. Itu kan bisa dilacak itu kan Bisa faksimil. dilacak, tapi karena itu saya menganggap, ini ancaman aja ini. Tapi saya bilang, ancamannya apa? Ancaman bahwa kami sudah biasa membunuh orang. Dan kami sudah catat anak-anak sekolah di mana, bapak tinggal di mana. Kalau dikalahkan yang ini, ya ini yang bisa kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joe, para orang-orang yang terus menegakkan kesadaran dan kewarasan. Hari ini saya beruntung sekali. Saya nggak mau bilang digerubuk karena saya mengundang. Nggak mau digeruduk. Ini punggawa kewarasannya hari ini adalah Bang Hamdan Zulfa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih baru Idul Fitri jadi masih cerah ya ininya. Iya, saya sampaikan kepada yang menonton podcast. Ya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin juga. Teman-teman, ada 3 hal penting kenapa seorang Hamdan hari ini bisa menjadi punggawa kewarasan dalam channel ini. Bagian yang pertama, beliau ternyata adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus sengketa pemilihan umum atau PHPU di tahun 2014. Terus yang kedua yang juga sangat menarik bahwa Bang Hamdan meyakini bahwa ada putusan yang berbeda di 2024. Terus yang ketiga yang juga menarik adalah bahwa ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan proses PHPU sebelumnya. Ada amicus curiae, ada gelombang tuntutan publik yang begitu menguat sekarang. Dan ini akan menarik, akan kita diskusikan 3 poin itu. Saya mulai dari yang pertama dulu Bang Hamdan. Ya. 2014 katanya sempat ada ancaman macam-macam kayak gitu, tapi Bang Hamdan lurus saja nggak begitu ini peduli dengan itu. Iya, hanya saja memang 2014 itu case-nya agak berbeda. Yang dipersoalkan pada saya itu memang hasil penghitungan suara. Hasil penghitungan suara mereka mengajukan selisihnya berapa, seharusnya selisihnya itu untuk pihak yang menggugat, kira-kira gitu. Tapi memang tidak cukup bukti. Itu bedanya dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan tidak mengenai hitungan suara, tapi adalah proses gitu. Iya. Nah, itu yang membedakannya. Kalau masalah ancaman apa segala bagi perkara PHPU itu pasti akan masih ada ya? Saya itu sebagai ketua, ancaman banyak sekali kalau dari SMS, dari WA juga ada, bahkan bukan dari WA, dari faksimili. Oh, ya. Dia kirim pakai faksimil. Itu kan bisa dilacak itu kan faksimil. Bisa dilacak, tapi karena itu saya menganggap ini ancaman aja ini. Tapi saya bilang ancamannya apa? Ancaman bahwa kami sudah biasa membunuh orang dan kami sudah catat anak-anak sekolah di mana, bapak tinggal di mana. Ya kalau dikalahkan yang ini, ya ini yang bisa kami lakukan. Saat itu ya saya serahkan sama sekjen, ya silakan aja lapor. Tapi saya biasa aja lah, nggak usah ada pengawalan yang berlebih. Kalau melacak berbagai media yang saya tangkap, 2014 itu kan awal pertama Pak Jokowi menjadi calon presiden kan? Ya betul. Dan lawannya juga pada saat itu Pak Prabowo. Betul. Tapi pandangan umum pada saat itu yang diarahkan pada Mahkamah Konstitusi, Bang Hamdan itu dianggap cukup tegas untuk memimpin proses itu. Nah yang saya ingin tanya bukan itunya Bang, apa yang paling menarik sebenarnya 2014? Karena saya lihat kalau saya review lagi tuh Bang ada saksi dari Papua yang dianggap apa yang ditanya dengan apa yang dijawab tuh beda gitu-gitu. Apa yang paling menarik yang masih diingat oleh Bang Hamdan? Iya itu, karena saat itu konsentrasinya mengenai
suara yang diteliti adalah apa yang terjadi di TPS dan harus dibuktikan TPS. Oke. Makanya yang termasuk yang menarik itu yang sampai sekarang saya kira biasa orang viralkan yang saksi yang dari Papua itu. Ada satu nona itu ya. Ya, ya itu menariknya karena apa ya, spesifik memberikan penjelasan yang kadang-kadang dia bikin logik sesuatu yang sebenarnya kurang logik gitu. Jadi antara penjelasan dan analisisnya gabung jadi satu ya. Jadi gitu, tapi pede sekali bahwa apa yang disampaikan itu benar. Betul, Tapi sebagai hakim kita tidak boleh menunjukkan raut tidak suka. Berpihak atau tidak suka. Berpihak itu tidak boleh. Jadi kita streng aja bahwa kita ada di tengah-tengah. Karena keadilan bagi pengadilan itu bukan saja hasil. Proses juga harus adil gitu. Oke, baik. Oke, nah sekarang saya masuk proses itu harus adil. Saya mencoba mengulik berbagai pernyataannya Bang Hamdan dalam pemilu 2024 ini, Pilpres 2024. Salah satu yang paling menarik itu adalah yang membedakan dengan 2024 dihadirkannya pejabat-pejabat tertentu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang berbeda dengan 2014. Ya, jadi karena begini, permohonan 01, pasangan 01 dan pasangan 03 itu dua-duanya mengenai proses, tidak mengenai hasil. Jadi apa yang diseriusi oleh Mahkamah Konstitusi sampai memanggil menteri yang terkait dengan bansos adalah persoalan proses. Artinya apa? Artinya Mahkamah Konstitusi kenapa merasa perlu memanggil menteri? Karena ingin mengadili juga mengenai proses pemilu ini, bukan hasil. Kalaupun MK sudah berpendirian sejak awal, ini proses lah, nggak usahlah diperiksa terlalu jauh. Untuk apa panggil Untuk menteri? apa panggil menteri kira-kira? Artinya apa? Artinya kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh MK justru akan masuk pada proses, pada inti permohonan dari 01 dan 03. Dan saya kira mengenai proses ini bukan hal baru di MK. Sejak MK mengadili sidang yang pertama, dulu Pak Jimli sudah menyampaikan bahwa MK itu bukan pengadilan kalkulator. Dialah pengadilan konstitusi. Jadi saya termasuk yang membuat konstitusi. Saya termasuk yang mengusulkan adanya MK. Waktu perubahan Undang-Undang Dasar. Bisa dibuka itu salah. Saya termasuk yang pertama mengusulkan nama Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi? Ini bukan Mahkamah Undang-Undang atau Mahkamah Peraturan. Ini Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Kemudian yang kedua, sumpah jabatan hakim konstitusi itu jadi menaati Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan segala peraturan-peraturannya menurut Undang-Undang Dasar. Tidak ada dalam sumpah jabatan siapapun. Sumpah jabatan presiden itu tidak sampai menurut Undang-Undang Dasar lagi. Kalau presiden melanggar peraturan saja, itu merupakan sebuah pelanggaran. Nah, bagi Mahkamah Konstitusi, orientasinya adalah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan yang terkait dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga Undang-Undang Dasar. Kalaupun mengenai pemilu, tetap fokusnya adalah ada nggak pelanggaran Undang-Undang Dasar. Jadi ini Mahkamah Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi, jadi bukan Mahkamah Undang-Undang. Artinya apa? Setiap saat undang-undang boleh diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi, atau diterobos bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi. Saya ambil contoh ya. Jadi dulu ada gugatan pertama sekali Mahkamah Konstitusi. Saya lupa pasal berapa di Undang-Undang MK, bahwa yang boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang lahir sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Betul. Ada pasalnya itu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi pasal itu
agar MK bisa mengadili, karena yang diuji adalah undang-undang sebelum undang dasar, sebelum perubahan undang dasar. Karena MK mau masuk untuk mengadili undang-undang sebelum undang dasar, dia batalkan sendiri aja itu pasal itu. Betul. Artinya ini terhalang menegakkan konstitusi gara-gara ketentuan ini gitu. Apalagi yang namanya peraturan. Jadi itulah MK. Karena itu sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi kita lihat dalam mengadili pilkada. Saya contoh yang paling terakhir aja, pilkada tahun 2022. Ada satu kasus yang namanya di Kabupaten Saburai Jua. Di Kabupaten Saburai Jua itu orang tidak mempersalahkan hasil. Dan itu pun bupatinya sudah mau dilantik. Jadi seluruh proses kalau menurut standar aturan formal sudah lewat. Sudah selesai. Nggak ada pintunya untuk masuk kalau mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi atau undang-undang. Tapi ketika diajuin permohonan, udah lewat 1 bulan nih dari syarat nih. Dibuka oleh Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan pula dengan mendiskualifikasi calon bupati. Tapi ini bukan satu. Artinya apa? Saya menyatakan bahwa ini adalah proses pendaftaran yang lalai dilakukan oleh KPU secara benar. Dan syarat mengenai orang ya kan? Syarat mengenai proses pendaftaran, proses yang paling awal. Nah termasuk ada Yahukimo, ada Yaulimo, ada dulu Bengkulu Selatan, ada lagi. Di Papua ada 2 tuh Bang ya kalau nggak salah. Iya betul. Yahukimo sama satu lagi. Yahukimo. Bovendigul. Iya betul Bovendigul. Sorry Bovendigul. Bovendigul ya. Ada juga di Sumatera dulu. Saya jadi hakimnya. Namanya Tebing Tinggi. Jadi wali kota Tebing Tinggi itu ya harusnya terpilih tapi digugat, tapi dicari. KPU lalai melihat mengenai persyaratan. Diulangi oleh Mahkamah Konstitusi dan didiskualifikasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau begitu. Ini pernyataannya Bang Hamdan ini di Warta Kota. MK panggil 4 menteri adalah bukti hakim fokus pada proses. Ya kan? Jadi berarti pemanggilan menteri itu mengkonfirmasi proses yang akan diperiksa. Satu itu. Betul. Kedua, original intent Mahkamah Konstitusi sedari awal ingin meletakkan konstitusi sebagai bagian penting dan itu artinya seluruh prosesnya itu juga yang akan menjadi bagian yang diuji. Terus yang ketiga ada tradisi, bukan tradisi. Dalam prakteknya MK kemudian menggunakan proses menjadi bagian penting untuk mempersoalkan hasil, untuk mempertimbangkan hasil itu. Betul, itu firm. Jadi original intent, apa yang dilakukan oleh MK selama ini bisa dibuka putusan-putusan MK dan juga terkonfirmasi terakhir bahwa MK tetap dalam pendiriannya semula, bukan pengadilan kalkulator, tapi mengadil juga proses, terbukti. MK sekarang memanggil juga itu 4 menteri. Dan ada juga Bang, dalam cross eksaminasi di pengadilan kemarin di Mahkamah Konstitusi, ada satu ahli, temannya Bang Hamdan juga, Margarito Kamis dan Azrun, kemudian ditanya sama Hakim Saldi kan, kamu baca nggak kasus putusan 2019? Nah di situ dipersoalkan kan pada saat itu, Pak Wakil Presidennya masih menjadi satu Dewan Syariah di sana. Itu artinya apa? Mengawasi apa? Itu kan proses katanya. Itu jadi artinya saya mau mengatakan ahli dari pihak lawan pun sudah dibantah melalui kasus. Nah, Bang Hamdan tuh ada yang menarik lagi sebenarnya di 2024. Ada begitu banyak amicus curiae yang tidak pernah ada di dalam proses sebelumnya. Yang terakhir itu bahkan amicus curiae dari Amerika, itu Asosiasi Lawyers Indonesia di Amerika itu mengajukan amicus curiae. Jadi kalau saya hitung Bang ada 6 Bang. Satu tuh 303 akademisi. Ya, guru besar. Ya, guru besar dan akademisi lainnya. Terus kedua kalangan budayawan. Ya. Terus ketiga dari UGM. Ya. Itu dia ada satu badan di UGM itu yang kemudian membuat amicus curiae. Yang keempat BEM Bang. Ya. Itu dari Undip, UI, terus UGM dan satu lagi UNER. Ya. Yang kelima Mbak Mega. Ya. Terus yang keenam ini dari dari Amerika nih, Lawyers Indonesia yang dari Amerika. Itu bagaimana pandangan Bang Hamdan? Jadi ini hukum dan praktek peradilan yang terus tumbuh dan berkembang. Betul. Dengan asumsi dasar nih perubahan cara pandang terhadap pengadilan. Bahwa pengadilan bukan menara gading. Dia tidak berada dalam ruang hampa.
hakim tidak terbayang seperti juri di Amerika yang harus diisolasi, nggak boleh dengar informasi apa-apa, tidak begitu. Kalau Hakim Agung Amerika Serikat itu kan baca koran, dan itulah Mahkamah Konstitusi, baca koran, baca berita, lihat masyarakat. Jadi konstitusi itu tidak berada dalam ruang hampa. Konstitusi itulah suara nurani rakyat. Karena konstitusi itu adalah merupakan intisari dari kehendak rakyat yang paling bawah yang dituangkan dalam tulisan, dalam dokumen. Karena itu inti kehendak rakyat ini terus tumbuh dan berkembang. Dia tidak mati. Kalau tidak bisa ditafsirkan berdasarkan perkembangan yang baru, itu menjadi seperti museum. Dia harus menjadi semacam living law ya Bang. Dia harus living law dan inilah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan amicus curiae ini juga bukan yang pertama dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Sejak saya sudah ada tapi tidak mengenai pemilihan presiden. Dalam kasus judicial review ada banyak. Pertanyaannya, apakah dipertimbangkan atau akan mempengaruhi hakim? Yaitu saya katakan bahwa hakim tidak berada dalam ruang hampa. Apapun dia baca, koran pun pagi-pagi dia baca. Masalahnya apakah akan dimasukkan secara formal dalam pertimbangan? Itu tentu tidak. Tapi akan mempengaruhi cara berpikir ya, dan pemahaman hakim dalam situasi sosial yang ada. Yaitu pasti. Dan itulah sebabnya amicus curiae menjadi sangat penting. Dan pasti dibaca oleh hakim. Karena itu tadi, hakim tidak berada dalam ruang steril. Hakim tidak berada seperti menara gading. Jadi karena apa? Sekarang ini di Mahkamah Konstitusi kalau kita lihat dalam perkembangan perdebatannya, ada dua kelompok. Satu, legisme hukum. Positivisme hukum. Hukum apa yang ada tertulis saja. Normatif, positivis. Legis, kepastian hukum, tidak memperhatikan sisi inti dari hukum, etika, keadilan, integritas, kemanfaatan, tujuan sosial dari hukum itu tidak diperhatikan. Jadi sisi yang meminta ini aspek etis, aspek integritas dari hukum, aspek kemanfaatan, aspek suara-suara rakyat ini harus diperhatikan. Satu lagi menyatakan, tidak bisa, hukum itu hanya yang ini. Yaitu pandangan hukum abad 18-19. Abad 20 itu berubah. Apalagi masuk abad 21. Pandangan hukum tidak lagi seperti orang Prancis dulu bilang bahwa hakim itulah mulut undang-undang. Dan itu dipertegas ya dalam Undang-Undang Pokok Konstitusi Kehakiman bahwa hakim harus menggali keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan inilah yang membuat menjadi dinamis gitu. Itu yang disebut dengan pasal 5 kekuasaan kehakiman yang menyatakan seperti itu. Pertama gini, di dalam kekuasaan kehakiman pasal 24 itu ada satu-satunya frasa kata yang tidak ada di frasa kata yang lain, itu kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka. Ya. Jadinya memang dengan begitu Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya mempunyai kekuasaan yang merdeka banget untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya. Terus yang kedua sebenarnya yang tadi Bang Hamdan sudah bilang itu, ternyata keadilan itu, keadilan substantif menjadi inti. Karena pasal 5 kekuasaan kehakiman menyatakan hakim wajib menggali. Dan itulah yang menjadi dasar amicus curiae sebenarnya. Jadi terus yang ketiga yang paling menarik tuh Bang, sahabat peradilan ini itu kan arti concern publik terhadap proses. Artinya dengan begitu kan keterlibatan publik di dalam proses menjadi sangat menarik. Tapi begini ya, kalau kekuasaan saya ikut perdebatan perumusan pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kata kuncinya betul. Jadi tidak semata-mata hukum. Serius betul. Jadi keadilan menjadi satu kesatuan. Betul. Setuju. Oleh karena itu di pasal 28D 28D itu jelas sekali bahwa salah satu prinsip hukum itu prinsip
kepastian hukum yang adil. Jadi bukan kepastian hukum saja, karena ada kepastian hukum yang tidak adil. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar merumuskan sedemikian rupa kepastian hukum yang adil. Kalau tidak adil, diabaikan tuh. Gitu. Ini maknanya. Ini jadi, secara tersurat dan tersurat Undang-Undang Dasar itu memang menghendaki keadilan material, keadilan substansial, bukan keadilan formil dalam arti kepastian hukum tadi. Ya, kepastian hukum yang sempit yang tidak memperhatikan proses. Itu normatif yang aliran legisme tadi saya bilang, positivisme. Dulu kalau kita belajar ilmu hukum itu John Austin bahwa moral itu di luar hukum, etik itu di luar hukum itu pandangan tahun abad 19. The old fashioned doctrine itu. Bang Hamdan juga menyatakan bahwa proses peradilan ini menjadi menarik karena yang dipersoalkan tuh adalah prinsip-prinsip di dalam konstitusi. Ya. Dan Bang Hamdan juga menjaga integritas sehingga tidak mau menjadi lawyers walaupun menjadi ketua dewan pakar dan ketua pembina THN itu kan sesuatu yang menurut saya harus dihormati untuk menegakkan integritas. Tapi yang paling menarik ada pernyataan, kami meyakini Bang Hakam bahwa akan ada putusan yang akan menarik nih, karena hakim tadi sudah melihat bahwa proses itu juga dijadikan dasar untuk menjadi bagian dari proses pemeriksaan di pengadilan. Itu bagaimana ini? Sampai hakul yakin lagi Bang? Iya, jadi gini. Jadi menurut saya gini. Jadi satu, hakim pasti akan memeriksa proses. Artinya perkara ini ya tidak mungkin di NO kira-kira gitu. Kalau NO kan ini bukan kewenangan MK tapi kewenangan Bawaslu. Kenapa nggak dilaporkan di Bawaslu? Kenapa nggak diselesaikan di Bawaslu? Saya kira sudah tidak lagi dalam konteks itu. Kemudian yang kedua, tinggal keyakinan hakim terhadap bukti-bukti pelanggaran dalam proses kan itu. Nah, apa yang saya lihat dan saya baca dari proses yang ada, memantau dari siaran televisi, dikaitkan dengan sikap Mahkamah Konstitusi selama memeriksa dan memutus perkara-perkara pemilu, khususnya pemilu kada, ya, bahwa banyak sekali putusan dalam pemilu kada yang mendiskualifikasi apakah dua-duanya atau salah satu pasangan calon. Dan yang paling banyak salah satu dari pasangan, apakah calon bupati atau pasangan calon wakil bupati. Yang paling banyak pasangan calon bupati atau kepala daerah. Itu paling banyak, tidak dua-duanya. Mengapa? Karena prosedur dan syarat-syarat yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan diabaikan. Nah inilah yang paling banyak yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Dan ini bukan sesuatu yang ini satu sisi, kemudian apalagi ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran lain yang dibuktikan dalam persidangan, ya, itu memperkuat bahwa memang KPU lalai sejak awal menjaga proses pemilu ini dengan jujur dan adil, ya, dengan meloloskan pasangan calon tanpa due process of law. Nah, prinsip due process of law adalah salah satu prinsip yang sangat mendasar dari hukum. Karena pelanggaran terhadap prinsip due process of law adalah merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum yang adil. Dan menyebabkan diingkarinya keadilan substantif bisa didapatkan dari proses itu. Membuat di samping itu diingkarinya keadilan substantif, mengingkari prinsip kepastian hukum yang adil, dan membuat rakyat menjadi salah memberikan putusannya. Yes. Bang Hamdan, ada review yang menurut saya ini menarik dan belum cukup banyak didiskusikan. Saya mau minta penjelasan Bang Hamdan. Berdasarkan review saya terhadap ahli dan saksinya KPU, dia konsentrasinya justru di Sirekap.
Iya. Padahal argumen kita yang argumen apa yang berkaitan dengan pendaftaran, ya, itu kan kita mengajukan ahli itu Bang, mengajukan saksi fakta juga. Ini yang soal prosedur pendaftaran itu sama sekali tidak dibantah oleh KPU. Jadi saya ingin mengatakan KPU justru konsentrasi dengan Sirekap, tapi tidak mengcounter argumen dasar kita bahwa pendaftaran Gibran itu bermasalah. Itu sama sekali nggak ada. Itu satu itu. Terus kedua, Bawaslu juga tidak mengcounter. Bahkan saksi kita menjelaskan bahwa Bawaslu tidak mempunyai akses untuk melacak berita acara mengenai pendaftaran itu di dalam sidang DKPP. Itu pernyataan Bawaslu. Terus yang ketiga, pihak terkait itu sama sekali saksinya tidak ada yang mengcounter soal pendaftaran itu. Yang saya lihat ya dalam proses itu. Jadi itu artinya Bang, simpulan terhadap pendaftaran ini, tidak ada every single witness yang bisa membuktikan atau mengcounter dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon baik 01 dan 03 melalui perkara 02-nya itu, yang menyebabkan bahwa wakil calon presiden itu justified untuk mengalami pendaftaran. Menurut Bang Hamdan? Ya, saya setuju. Karena memang bagi kita sebenarnya Sirekap itu kan hanya tambahan saja. Tambahan dalil aja untuk menunjukkan bahwa KPU tidak becus. Kira-kira itulah yang ingin ditunjukkan. Ya. Malah dia konsentrasinya di situ. Konsentrasi di situ. Tapi memang saya juga membaca tidak ada bantahan yang begitu memiliki landasan yang kuat bahwa proses pendaftaran pasangan calon nomor urut 2 terutama Gibran ini dilakukan dengan benar. Jadi tidak ada pembelaan yang begitu dahsyat. Hanya satu saja dia katakan bahwa putusan MK itu adalah yang publik erga omnes. Erga omnes ya. Ya, yang dimaksud erga omnes sebenarnya bukan putusan hanya mengikat para pihak, tapi mengikat semua negara, aparat negara, warga negara, itu yang masuk erga omnes. Tapi putusan yang dimaksud langsung dilaksanakan itu adalah self-executing. Putusan MK itu self-executing. Jadi tidak perlu membuat ketetapan oleh pengadilan, dalamnya oleh MK untuk melaksanakan putusan seperti dalam pengadilan umum. Kalau pengadilan perdata kan untuk menjalankan putusan hukum perdata kan dikeluarkan penetapan eksekusi kemudian dieksekusi oleh jurusita. Dalam pidana juga begitu, penetapan untuk masuk gitu. Kalau MK kan memang putusannya self executing, jadi dia harus dilaksanakan secara langsung. Masalahnya itu betul putusan self executing, tapi dalam kaitan dengan proses teknis ya pelaksanaan putusan MK itu, karena ada aturan teknis yang ada tadinya mengikat KPU, aturan teknisnya harus diubah dulu. Karena dia menjalankan aturan bukan berdasarkan undang-undang. Kalau kita samakan putusan MK itu dengan norma undang-undang, dia mendasarkannya pada aturan teknis itu. Peraturan KPU. Peraturan KPU. Nah, ketika dia tidak mengubah, ada dua aturan yang saling bertentangan. Yaitu aturan putusan MK, kemudian prosedur teknis yang masih umur 40 tahun, putusan MK yang masih memungkinkan kurang dari 40 tahun dengan satu syarat tertentu. Bagaimana seharusnya? Ya. Ketika tidak diubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan tidak boleh KPU menyatakan hukum yang lebih tinggi berlaku kalau ada saling bertentangan. KPU itu adalah pejabat tun. Pejabat tun itu dia hanya menjalankan peraturan yang mengikat mereka dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Tidak boleh dia terobos. Ini aturan ini bertentangan, aturan yang saya buat ini bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu otomatis saya abaikan. Tidak bisa. Itu namanya pelanggaran terhadap prinsip due process of law yang wajib dilakukan oleh tun. Nah, hanya hakim yang boleh langsung mengambil keputusan yang mana yang dipakai. Aturan yang lebih rendah atau aturan yang lebih tinggi. Jelas aturan yang lebih tinggi. Tapi itu hanya boleh dilakukan oleh hakim, bukan pejabat tun. Dan ada ahli yang dari
perkara 02 tuh Bang, dia mantan ketua KPU, dia mengatakan ada putusan, jadi KPU pernah menjalankan putusan dari MK, tapi dia mau mengganti dulu peraturannya. Itu saya ingat putusan zaman Pak Mahfud tahun 2009. Ya itu. Besok mau pemungutan suara. Ya. Hari ini putusan MK. Malam itu dibuat peraturannya. Jadi ada ahli yang menjelaskan mengenai itu. Itu satu ya. Jadi artinya kalau dibilang tradisi KPU self executing itu terus nggak perlu mengganti aturan, itu salah. Salah pengertian dan self executing salah. Terus yang kedua Bang yang menarik Bang, ada informasi, ada keterangan di pengadilan itu yang menyatakan bahwa KPU sudah pernah mau membuat draft itu dan sudah pergi ke Kumham, tapi ditolak karena tidak memenuhi proses yang harus ada diskusi sama DPR. Jadi artinya ada etikat. Tidak baik dia menyelundupkan dengan itu. Kemudian yang ketiga dibikin surat Bang kepada partai seolah-olah itu surat edaran, padahal bukan surat edaran. Jadi artinya mens rea-nya udah ketemu, etikat tidak baiknya itu kelihatan banget itu. Pendapatnya Bang Hamdan? Iya, jadi gini. Mungkin KPU merasa itu diskresi. Padahal diskresi ada syaratnya. Tidak masuk diskresi, ada syaratnya. Saya kira ahli kemarin cukup bagus. Yang administrasi pemerintahan ya. Ahli administrasi negara. Tidak bisa diskresi karena tidak ada kegentingan yang memaksa. That's the point. Kalau yang kegentingan memaksa berarti dia punya kepentingan meloloskan Gibran. Kan itu aja masalahnya. Ini kepentingan publik, bukan kepentingan satu orang. Itu problemnya. Iya, itu sebabnya ini ada pernyataan THN Anies Mohaimin sebut pemilu ulang tanpa Gibran mungkin dikabulkan MK. Ini Bang ada ininya, ada judul nih Bang. Terus ada mukanya. Itu bulan Maret ya. Jadi pendapatnya Bang Hamdan gimana nih? Ini tulisan ini dari media mana? Kompas Bang. Kompas.com membuat judul seperti itu. Iya, saya kira itu dasar pemikirannya. Itu ruang yang sangat mungkin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kan sangat clear. Satu, KPU tidak ada bantahan yang bisa masuk akal gitu, yang akademik itu bisa diterima. Bahwa dia menggunakan diskresi, dia juga nggak bilang dia menggunakan diskresi. Erga Ormes dibantah sendiri oleh Hakim Konstitusi terhadap ahli-ahli itu dan selesai. Oke, teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Dan Hamdan Zulfa, mantan Hakim Konstitusi yang memeriksa sengketa Pilpres 2014, menyatakan dengan sangat gamblang. Selamat datang kewarasan dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.